Pengertian masalah. Masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, penimbulan masalah bagi diri sendiri atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Belajar juga diartikan sebagai sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi masalah belajar adalah sesuatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid yang menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu ini dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja di dalam belajarnya, tetapi juga menimpa murid-murid yang pandai. Jenis belajar di sekolah dapat dikelompokkan sebagai murid-murid yang mengalami yang pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat, kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Yang kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajar sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui dan sebagainya. Dan yang terakhir, sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Selanjutnya C, faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang bersumber dari diri pribadi sendiri, yaitu pertama, faktor psikologis. Yang pertama, inteligensi. Siswa yang mempunyai inteligensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan guru atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa-siswa yang berinteligensi rendah. Yang kedua, bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, motivasi. Prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Selanjutnya, faktor fisiologis. Gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada pelajaran. Kedua, faktor eksternal. A. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Yang pertama, metode mengajar. Apabila guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa dalam belajar. Yang kedua, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Dalam proses pendidikan antara guru, guru dengan siswa, dan antar siswa tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Ketiga, sarana dan prasarana. Alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas tidak mencukupi syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruang kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. B. Faktor keluarga. Yang pertama dari faktor keluarga adalah keadaan ekonomi keluarga. Apabila anak hidup dalam keluarga yang miskin dan harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi keluarga, akan menimbulkan kesulitan bagi anak. Mungkin akan terlambat datang, tidak dapat membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan, tidak dapat memusatkan perhatian karena sudah lelah, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan antar sesama anggota keluarga. Apabila hubungan antar keluarga tidak harmonis, seperti orang tua bertengkar,
orang tua sering bertengkar, orang tua otoriter, peraturan yang ketat, dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak. Selanjutnya, faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Selanjutnya D. Faktor-faktor penyebab munculnya masalah-masalah dalam pembelajaran. Para ahli seperti Kuhne, Davis, dan Henderson tahun 1975 telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab masalah pembelajaran, diantaranya 1. Faktor fisiologis. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf ataupun bagian-bagian tubuh lain. Para guru harus menyadari bahwa hal-hal yang berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang telah disimpan. Kalau ada bagian yang tidak sesuai pada bagian tertentu dari otak seorang peserta didik, maka dengan sendirinya peserta didik akan mengalami masalah belajar. Seandainya sistem syaraf atau otak peserta didik karena suatu dan hal lain, hal kurang berfungsi secara sempurna akibatnya akan mengalami hambatan ketika belajar. Kedua, faktor sosial merupakan suatu kenyataan tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik, sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor penyebab masalah belajar terkait dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung peserta didik tersebut untuk belajar sepenuh hati. Tetangga yang mengatakan sekolah tidak penting karena banyak sarjana menganggur, masyarakat yang selalu minum minuman keras dan melawan hukum, ada orang tua yang selalu marah bila menonton TV setiap saat, ada juga yang tidak terbuka ataupun kurang menyayangi anaknya dengan sepenuh hati, dapat merupakan contoh dari beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik. Yang ketiga, faktor kejiwaan. Faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh, ada peserta didik yang tidak suka mata pelajaran tersebut karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran tersebut. Jika hal ini terjadi, peserta didik tersebut akan mengalami masalah belajar yang sangat berat. Hal ini merupakan contoh dari faktor emosi yang menyebabkan masalah belajar. Yang keempat, faktor intelektual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan peserta didik. Para guru harus meyakini bahwa setiap peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan berbeda. Ada peserta didik yang sangat sulit menghafal sesuatu, ada yang sangat lamban menguasai materi, ada yang tidak memiliki pengetahuan prasyarat, dan juga ada yang sangat sulit membayangkan dan bernalar. Kelima, faktor kependidikan. Faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru yang selalu meremehkan peserta didik, guru yang tidak bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat, guru yang membiarkan peserta didik melakukan hal-hal yang salah, guru yang tidak pernah memeriksa pekerjaan peserta didik, sekolah yang membiarkan para peserta didik bolos tanpa adanya sanksi tertentu adalah
dari faktor-faktor penyebab masalah dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakberhasilan peserta didik tersebut. Dan motivasi belajar di sekolah, sebagian siswa mungkin telah memiliki motif yang kuat untuk belajar, tetapi sebagian yang lainnya mungkin belum. Di sisi lain, mungkin juga ada siswa yang semulanya memiliki motivasi yang sangat kuat, tetapi lama-kelamaan menjadi pudar. Nah, tingkah laku seperti kurang bersemangat, jerah, malas, bosan, dan sebagainya dapat dijadikan indikator kurangnya motivasi dalam belajar. Poin selanjutnya, upaya pengentasan masalah belajar. Murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut. Dan siswa yang mengalami masalah belajar ini dapat berkembang secara optimal. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut Prayitno 1994 halaman 94 sampai 99. Yang pertama itu pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Bentuk kesalahan yang paling pokok berupa salah pengertian, pemahaman, atau menafsirkan dan tidak menguasai konsep-konsep dasar. Dengan memperbaiki kesalahan itu, maka siswa mempunyai kesempatan untuk mencapai hasil yang optimal. Kedua, kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Siswa cepat dalam belajar mempunyai sisa waktu yang berlebih dalam belajar. Untuk itu mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah atau memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. G. Upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang dapat muncul dalam pembelajaran, dapat dilakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, dari segi guru. Yang pertama, guru harus menguasai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, atau kompetensi profesional, sosial, dan personal, sesuai Depdikbud 1990. Selanjutnya, guru harus menguasai 10 kompetensi dasar guru yang meliputi penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, pengelolaan dan penggunaan media dan sumber pembelajaran, penguasaan landasan-landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar siswa, pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, pengenalan administrasi sekolah, dan pemahaman prinsip-prinsip dan melakukan penelitian, serta memanfaatkan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru yang meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan, mengembangkan dan menggunakan media, serta mengembangkan ISK. Selanjutnya, guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Yang terakhir, guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Selanjutnya, dari segi siswa. Dari segi siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri belajar dari hal yang dianggap mudah. Selanjutnya, siswa juga harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. Dan terakhir, selektif dalam menggunakan teknologi. Dari segi kurikulum, merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, bukan melakukan penggantian kurikulum tersebut. Selanjutnya, dari segi manajerial, peningkatan kerja, segi sarana dan prasarana, serta kualitas guru dalam pengembangan proses pembelajaran. Selanjutnya, dari segi orang tua. Orang tua perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya dengan mengontrol penggunaan teknologi dan mengenali bakat anak, sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Selanjutnya, dari segi pemerintah, perlunya optimalisasi perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah, dan meminimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan.
Terakhir, dari segi masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung suasana belajar, mengontrol penggunaan internet untuk pelajar, mengaktifkan kegiatan organisasi yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, perilaku siswa dan lingkungan kelas memengaruhi satu sama lain dalam berbagai hal.